Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang dipenuhi dengan keberkahan ini, jadikanlah ini sebagai sebuah momentum untuk kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak bisa dihitung sama sekali. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan yang dengannya kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat Jumat, yang dengannya kita bisa menjalankan ibadah-ibadah dengan sempurna. Allah memberikan kepada kita nikmat keamanan yang dengannya kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah dengan penuh khusyuk, dengan penuh konsentrasi, dengan penuh tumakninah. Dan yang terbesar, Allah memberikan kepada kita nikmat iman. Dengan itu Allah memberikan taufik kepada kita untuk mau hadir, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, untuk mau menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Dan nikmat iman inilah satu-satunya nikmat yang bisa memberikan kebahagiaan bagi seseorang di dunia dan juga di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia adalah orang yang beriman, maka akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yaitu di dunia dan juga di akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi kita akan masuk ke sebuah bulan yang mulia, sebuah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, sebuah bulan yang selalu dinanti-nanti oleh para ulama. Allah Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, bahwasanya kami menurunkan Al-Quran di bulan atau di malam yang penuh dengan keberkahan. Yang mana Allah menjelaskan di ayat yang lain bahwasanya malam yang penuh dengan keberkahan ini itu terletak di bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinat. Bulan Ramadan yang di situ diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan juga sebagai penjelas. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan ketika Allah membuka pintu-pintu surga dan Allah menutup pintu-pintu neraka, dan juga Allah membelenggu setan-setan. Maka hendaknya kita untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan, sebagai momentum untuk kita menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang lebih bertakwa. Karena itulah tujuan dari Allah mengadakan bulan Ramadan. Tujuan dari Allah mengadakan yang namanya puasa Ramadan sebagai sebuah momentum untuk kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka perhatikan dari ayat ini, tujuan dari puasa Ramadan bukanlah untuk dalam keadaan lapar, bukanlah diam dalam siang hari dalam keadaan haus, bukanlah tujuannya untuk supaya tidak berhubungan badan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mencetak orang-orang yang bertakwa, untuk agar seorang kemudian meninggalkan kebiasaan buruknya lalu mengganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka dari itu Nabi SAW mengancam orang-orang yang ketika berpuasa di bulan Ramadan kemudian tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang ketika berpuasa dia tidak meninggalkan perkataan yang kotor atau perbuatan yang keji, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makannya ataupun meninggalkan minumnya. Karena sekali lagi, mengosongkan perut dari makanan ataupun minuman bukanlah tujuan utama dari puasa. Tujuan utama dari puasa adalah mencetak orang yang bertakwa, membuat seorang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya lalu menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan kemudian Nabi SAW menjanjikan buat orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan juga pengharapan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Maka semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan dan bisa beribadah yang baik dalam bulan Ramadan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrus Siyam, bulan untuk berpuasa. Dan nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Qiyam, kemudian adalah Syahrul Quran, yaitu adalah bulan untuk memperbanyak salat dan juga bulan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Nabi SAW menjanjikan sebuah pahala buat orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih secara rutin bersama imam di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Kemudian tidak cukup dengan itu, Nabi SAW pun menjanjikan bahwasanya dengan seorang sholat tarawih dalam kondisi khusyuk, dalam kondisi yang baik dan benar, maka dosa-dosanya yang lampau dari kemaksiatan-kemaksiatan dirinya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga dengan penuh pengharapan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Maka hendaknya kaum muslimin jamaah semua, ketika kita masuk bulan Ramadan, untuk kita rutin melaksanakan sholat tarawih,
untuk kita rutin melaksanakan sholat malam, entah itu di masjid bersama imam atau di rumah bersama keluarga masing-masing. Maka janganlah sekali-sekali meninggalkan sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan. Itu adalah sholat-sholat yang kaum muslimin bersemangat dan pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Maka jangan sampai untuk ditinggalkan. Yang sayangnya adalah sebagian kaum muslimin bersemangat untuk melaksanakan salat tarawih hanya di hari-hari awal di bulan Ramadan, kemudian kembali tersibukkan dengan dunianya, kemudian kembali kepada aktivitas sebelum dia masuk ke dalam bulan Ramadan. Maka hendaknya dia harus tetap untuk melaksanakan salat tarawih di masjid ataupun di rumah masing-masing. Dan kemudian di antara nama dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Dikarenakan pada bulan Ramadan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, dikarenakan pada bulan Ramadan para ulama mereka menyibukkan diri mereka dengan membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Maka dalam satu hari beliau itu menghatamkan 2 kali dari Al-Qurannya. Maka hendaknya kita pun menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran, entah itu di rumah, ataupun di masjid, ataupun di kantor, ataupun di jalan. Maka sibukkan diri kita untuk membaca Al-Quran, baik itu banyak maupun sedikit, ataupun dengan hafalan kita yang terbatas. Tapi jangan pernah kita berhenti dari membaca Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan. Dikarenakan Allah Ta'ala mengatakan, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la Raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka sekali lagi semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kita ke dalam bulan Ramadan. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arda an arba'atil khulafa wala immatil hunafa Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Dzinurain Al-Utsman wa Abi Sibtain Ali wa mannihim bikaramika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutmainnan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La